pelestarian Sungai Banten Girang. Saya Fatur Muhammad Assalam dari kelas SPI 3C. NIM saya 2313560. Saya Fatia Fitriani dengan nomor NIM 2313560. Saya Ismail Nur Rahman dengan NIM 2313568. Perkenalkan, nama saya Jaroni, NIM saya 2313569. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Ulum SPI 3C NIM 2313573. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Sungai Banten Girang. Sungai Banten Girang adalah sebuah peninggalan situs ataupun penemuan arkeologi penting dari Provinsi Banten. Lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan Banten lama dulu. Ini perkiraan dari 10 km dari Banten lama. Jadi saya di sini akan menerangkan bahwasanya Banten Girang adalah dahulu suatu kerajaan ataupun pemerintah pusat sebelum adanya Kesultanan Banten di daerah ini. Banten Girang adalah sebuah kerajaan yaitu dinaungi agama Buddha dan Hindu pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-14. Kemudian dipergantikan oleh Kesultanan Banten pada abad ke-16. Lengsernya Banten Girang dan dialih oleh Kesultanan Banten, yaitu pada saat itu Sultan Hasanuddin Banten. Asal-usul nama Banten Girang berasal dari gabungan dua kata, yaitu Banten dan Girang. 1. Banten. Banten sendiri merupakan nama sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang terkait dengan Kerajaan Banten yang merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-16. Nama Banten dapat merujuk pada daerah tersebut atau wilayah yang berada di sekitar sungai ini. 2. Girang. Kata girang dalam bahasa Sunda dapat diartikan sebagai tinggi atau ke atas. Namun dalam konteks nama sungai, girang bisa merujuk pada wilayah yang lebih tinggi atau lebih hulu, menunjukkan posisi sungai yang berasal dari daerah pegunungan atau kawasan yang lebih tinggi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sungai Banten Girang dulu dan sekarang, baik dari segi fisik, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa perubahan yang dapat diamati dari masa lalu hingga sekarang. 1. Kualitas air dan pencemaran. Dulu pada masa lalu, Sungai Banten Girang mungkin memiliki kualitas air yang lebih bersih dan alami. Sungai ini digunakan secara langsung oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, maupun sebagai sumber air minum atau jika tidak tercemar. Fungsi sekarang, seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk dan aktivitas industri di sekitar Banten, kualitas air sungai cenderung menurun. Pencemaran dari limbah domestik, industri, dan pertanian seringkali mencemari sungai, sehingga mengurangi kualitas airnya. Beberapa area di sekitarnya, sungai kini mengalami masalah pencemaran air yang memengaruhi kesehatan dan ekosistem sungai. 2. Kepadatan penduduk dan urbanisasi. Fungsi dulu, pada masa lalu, wilayah sekitar Sungai Banten Girang lebih jarang dihuni, dengan sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar sungai terlibat dalam kegiatan pertanian atau perikanan. Sungai ini mungkin lebih alami dengan lingkungan yang lebih sejuk dan terbuka. Fungsi sekarangnya, dengan perkembangannya daerah Banten dan pesatnya urbanisasi, kawasan sekitar sungai kini semakin padat penduduk. Hal ini berimbas pada perubahan fungsi dan kondisi sungai. Permukiman yang semakin padat pada pembangunan infrastruktur menyebabkan konversi lahan, sehingga mengurangi ruang terbuka dan memperburuk kondisi alam sekitar. Saat ini, Sungai Banten Girang sering dijadikan objek penelitian sejarah dan wisata edukasi. Meskipun peran ekonominya tidak lagi dominan seperti dahulu, sungai ini tetap menjadi simbol identitas, budaya, dan sejarah masyarakat Banten, sekaligus potensi besar untuk pengembangan peristiwa berbasis sejarah dan lingkungan. Cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebih minta maaf. Mohon maaf bila aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.